Dia boleh makan kurban apa enggak? Di sini boleh enggak? Boleh apa enggak? Panitia itu emang rada ribet karena sejarahnya memang kurban kagak pernah pakai panitia dari zaman Nabi dulu, kan gitu. Dulu sahabat Nabi kan kagak repot-repot ngumpulin kambing ke Masjid Nabawi gitu kan, nggak ada kan ya. Nggak ada juga itu Sayyidina Umar punya bikin kaos tulisannya panitia kurban, nggak ada itu. Nggak ada itu loh. Sekarang doang ini sekarang. Nah, karena sekarang muncul ada panitia kurban, sebenarnya dari dulu panitia mah boleh-boleh aja makan. Dari dulu boleh orang, namanya panitia kan orang situ juga, sama-sama masyarakat muslim, maka dia boleh dapat jatah kurban. Cuman ada yang nyangka panitia itu bagian daripada tukang jagal. Karena tukang jagal kan emang nggak boleh dapat jatah daging. Tukang jagal boleh dapat jatah daging asalkan bukan sebagai upah, cuman sebagai hadiah. Karena daging kurban kan nggak boleh jadi transaksi jual beli. Tukang jagal tuh seperti memberikan jasa jagal. Nah, kalau dia dikasih daging doang tanpa dikasih duit, itu seakan-akan daging itu jadi transaksi. Lu motongin 5, ntar gua kasih sekian kilo, kan begitu jadinya. Maka untuk menghindari itu tukang jagal harus dikasih duit lebih dulu sebagai upahnya. Nanti kalau udah dikasih duit, maka kambing yang dia dapat itu sah sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Nah, ada orang yang nyangka panitia tuh kayak tukang jagal begitu. Maka karena panitia sebagai tukang jaga, kayak tukang jagal, berarti dia nggak boleh dapat daging kurban. Berarti kalau mikirnya seperti ini begitu, maka ya untuk menghindari agar panitia tetap bisa makan daging kurban, ya yang kurban ke masjid tinggal bayar aja. Bayar uang administrasi, nama apa kayak namanya, uang administrasi, uang kepanitiaan, uang tenda, uang terpal, apapun itu namanya, ini uang lebihnya ini sebagai upah panitia. Karena panitia disamain kayak tukang jagal, maka panitia biar boleh makan, panitia harus dapat upah. Karena upah itu jadi upah untuk kerja dia, gitu. Kalau mau samain panitia sebagai tukang jagal, tapi kalau saya lihat panitia mah bukan tukang jagal. Ya panitia ya orang sekitar yang emang punya kewajiban untuk nolong satu sama lain. Jadi dia berhak dapat daging, boleh nggak apa-apa. Cuman kalau panitia udah nyisain daging, itu daging yang disisain buat panitia jangan dipajang depan masjid. Itu orang lewat ya udah dapat kupon tapi belum dapat jatah, kan ngiri itu. Udah capek-capek nih dia ngantri, totok habis, kantongnya udah habis, kantong daging. Dia lihat itu kambing masih banyak di situ, itu mau buat panitia, gitu. Sewot gak kayak gitu tuh? Gue ngapain dikasih kupon kalau gue gak dapet jatah, kan begitu. Makanya kalau panitia mau nyisain nggak apa-apa, cuman jangan di tempat umum, gitu. Taruh di mana begitu yang gak kelihatan orang, kan. Makannya juga ntar tengah malam aja biar orang gak ada yang lihat. Jadi maksud saya panitia boleh, gitu. Kalau panitia nggak boleh dapat jatah daging, ginilah, kita nggak usah ngomong panitia nih. Saya karena dapat duitnya rada telat, saya beli kambingnya di hari kedua, hari tanggal 11 atau tanggal 12. Kan udah kagak rameh lagi tuh, udah kagak rameh tuh orang motong kambing saya. Cuman kan kalau sendirian repot nih, saya ketok tetangga saya. Misalnya saya punya tetangga Pak Sairi, Pak Azhar, saya bilang, bantuin yuk, saya motong kambing nih telat. Habis motong, Pak Sairi bantuin ngulitin, motong-motongin. Itu kan pekerjaan panitia tuh. Cuman kita kagak kasih nama panitia, kita kasih namanya tetangga yang bantuin, gitu. Kalau kayak gitu boleh gak dapat jatah daging? Boleh.
Begitu kan boleh, panitia kan juga begitu. Lalu kenapa kalau dimerekin jadi kagak boleh? Dimerekin panitia kan nggak, sama aja panitia ya kita juga. Jadi panitia boleh-boleh aja makan daging kambing. Cuman harus konsekuen begitu. Orang yang udah kadung bilang panitia sama kayak tukang jagal, berarti semua tetangga-tetangga yang bantuin juga jangan dikasih itu daging kambingnya. Bener apa enggak? Harus konsekuen bilangnya begitu. Karena dari awal bilangnya panitia kayak tukang jagal, ya udah berarti siapapun yang mengerjakan pekerjaan panitia, dari mulai bagiin gelar tikar, kemudian motongin, ngulitin, berarti dia nggak boleh dapat jatah daging. Walaupun mereknya bukan panitia. Karena panitia kan yang rapat di masjid paling 20 orang. Ntar pas di lapangan toto panitia ada 50 orang. Kan biasa begitu. Ya kan, yang rapat paling 20 orang. Rapat A, B, C. Habis itu pas di lapangan nih hari lebaran, banyak tuh jadi panitia tuh. Itu kan semua. Makanya panitia itu kalau kita samain sama tukang jagal, begitu konsekuensinya. Nggak boleh dia makan, cuman untuk bisa makan kasih upah begitu. Cuman kan tadi kita bilang panitia bukan tukang jagal, panitia orang kita yang bantuin, sebagaimana dulu Sayyidina Ali yang bantuin Nabi Muhammad nyembelihin unta sembelihannya Nabi, yang kemudian Sayyidina Ali manggil tukang jagal, yang dipesan sama Nabi Muhammad, itu tukang jagal jangan kasih daging, upah make duit kita sendiri. Kan begitu pesan Nabi. Tapi Nabi Muhammad kagak pesen, karena ente ngurusin, ente juga jangan makan ya. Enggak, kan pesan Nabi enggak begitu. Pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, jangan kasih tukang jagal daging, kasih duit sendiri, begitu. Kalau seandainya yang ngurusin juga kagak boleh, mestinya Nabi Muhammad ngomong sama Sayyidina Ali, ente kan ngurusin nih, ente kagak boleh dapat ya. Ntar ente kalau mau dapat duit aja ntar ke rumah, kan begitu mestinya. Tapi Nabi Muhammad nggak pesan begitu. Jadi yang dipesenin nggak boleh dapat jatah daging itu tukang jagal. Tukang jagal sembelih, yang motong begitu. Yang motong tuh yang megang golok, yang motong. Kalau orang yang ngerobohin sapi bukan tukang jagal, timbang ngerobohin doang kan gitu. Apalagi cuman megang tali dari jauh, itu mah bukan tukang jagal. Tukang makan iya kan ya. Oke.